Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara seiman seagama, sebangsa dan setanah air, video kali ini kita lanjutkan bagian tasawuf ya, mudzakarah tasawuf. Saat ini kita mudzakarah bersama membaca kitab Ihya Ulumuddin seputar fadilah ilmu, keutamaan ilmu versi Atharis Sahabah dan versi petuahnya, pemikirannya para ulama dari kalangan tabi'in dan tabi'in dan versi pemikiran ataupun petuah dari filosof yang sufi, para orang-orang filsafat tapi yang sufi, yang mutasawwif. Seperti apa, kita ikuti tawajuh bersama. Semoga mudzakarah kita kali ini menjadi sebab tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrari. Kita buka kitab Ihya Ulumuddin di halaman 15. Wa amal atharus sahabah yang terkait dengan keutamaan ilmu. Faqad qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib berkata li Kamilin kepada seseorang bernama Kamil. Apa kata Sayyidina Ali? Santrinya ini. Ya Kamil, wahai Kamil, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Wal ilmu yahrusuka. Ilmu akan menjagamu. Wa anta tahrusul mal. Dan engkau akan menjaga hartamu. Lebih manfaat mana ilmu dengan harta? Lebih manfaat ilmu. Ilmu akan menjadi penjaga kita. Sedangkan kita menjadi penjaganya harta, menjadi budaknya harta. Jahat benar harta itu, memperbudak kita. Wal ilmu hakimun. Ilmu ini sebagai hakim. Wal malu mahkumun alaihi. Dan harta adalah yang dihakimi oleh ilmu. Jadi derajatnya lebih tinggi ilmu daripada harta. Wal mal tangkusun nafaqah. Harta itu dapat berkurang ketika dibelanjakan. Wal ilmu yazku bil infaq. Kalau ilmu dibelanjakan bukan berkurang, tapi justru bertambah. Itu hebatnya. Hebatnya, uniknya ilmu. Kalau harta dibelanjakan ya berkurang. Tapi kalau ilmu dibelanjakan, dibagi-bagi, maka akan bertambah. Wa qala Aliun aidan radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu juga berkata, al-alim afdalu minas shaim, al-qaim al-mujahid. Orang alim itu lebih utama daripada orang yang suka puasa sunnah dan bangun malam, sholat malam, ibadah malam, dan mujahid berjuang di jalan Allah. Jadi kalau diukur ya, ditimbang, ada seseorang dia itu rajin puasa sunnah, shaim, rajin al-qaim, bangun malam, ibadah malam. Dia al-mujahid, rajin hadir jihad, perjuangan di jalan Allah. Tapi tidak ahli ilmu. Itu tetap lebih utama ahli ilmu. Ahli ilmu. Apalagi ahli ilmu tersebut juga al-qaim, as-shaim, al-mujahid. Rajin puasa sunnah, rajin bangun malam, rajin berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Wa idza matal alim salama fil Islam sulmatun la yasudduha illa khalafun minhu. Ketika ada seorang ahli ilmu wafat, meninggal, maka terjadilah perpecahan dalam Islam. La yasudduha illa khalafun minhu. Yang mana pecahan tersebut tidak bisa ditempel kecuali oleh penggantinya. Jadi harus muncul ahli ilmu lagi. Generasinya juga harus ahli ilmu. Ketika ahli ilmu wafat, maka dalam Islam pasti itu ada sulmah, perpecahan.
Dan untuk bisa menembel perpecahan tersebut harus muncul khalafun minhu, ahli ilmu lagi, generasi yang ahli ilmu juga. Harus muncul pengganti yang ahli ilmu juga. Ini yang mengatakan seperti ini siapa? Sayyidina Ali. Dan juga waqala Abul Aswad berkata, laisa syai'un a'azzu minal ilmi, tidak ada sesuatu, kata Abul Aswad, yang lebih mulia daripada ilmu. Al-muluk hukamun 'alan nas, raja-raja itu mereka menghakimi manusia. Wal ulama hukamun 'alal muluk, tapi ahli-ahli ilmu, para ulama, ia menghakimi para raja-raja. Masya Allah. Ini dulu ya. Jadi dulu itu raja itu hukamun 'alan nas, yang menghakimi rakyat. Tapi kalau al-ulama, ahli ilmu, dialah yang menghakimi raja-raja, yang meluruskan, mengarahkan gitu. Jadi raja-raja dulu itu mau diarahkan oleh para ulama. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu justru para ulama diintimidasi, dihina, ditindas, dihukum. Padahal al-ulama hukamun 'alal muluk. Para ahli ilmu itu kalau dulu di masanya Abul Aswad Ad-Du'ali ini, ulama dia yang meluruskan, memberikan arahan, nasihat kepada para raja, para penguasa. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, khuyyira Sulaiman bin Daud alaihi wassalam bainal ilmi wal mal. Sulaiman bin Daud alaihi wassalam diberi dua pilihan oleh Allah antara ilmu dengan harta. Fakhtarul ilma. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Tidak mau dikasih harta, enggak mau. Saya minta ilmu saja ya Allah. Karena yang diinginkan oleh Sulaiman bin Daud adalah ilmu, fa'u'tiyal mal wal mulk. Maka yang didapat bukan hanya ilmu, tapi juga harta dan kerajaan dan kekuasaan. Ma'hu, bersamaan dengan ilmu itu. Jadi ilmunya dapat, hartanya dapat, kekuasaannya juga dapat. Wasuila Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak pernah ditanya, manin nas, ada santrinya bertanya kepada Ibnu Mubarak, manin nas, manusia, hakikat manusia itu siapa? Wah, ini kalau dalam teori filsafat, ini filsafat apa? Antropologi. Kalau alam semesta, mengenal alam semesta itu kosmologi. Kalau mengenal hakikat manusia apa? Antropologi. Santrinya bertanya, manin nas, siapa itu manusia? Faqala, maka Ibnu Mubarak menjawab, al ulama. Hakikat manusia itu adalah ahli ilmu. Kila, dikatakan lagi, famanil muluk. Siapa hakikatnya raja-raja itu, penguasa itu? Qala, maka Ibnu Mubarak berkata, az-zuhad. Raja itu adalah orang yang zuhud, yang zuhad. Zuhad itu adalah manusia yang akhidud dunia qadrul hajah. Dia yang memanfaatkan dunia sesuai dengan kebutuhan. Kalau kebutuhannya sudah cukup, dicampakkan itu, sisanya itu. Itu zuhud. Dialah al-muluk, hakikatnya raja dunia. Artinya dunia ini hanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan saja, bukan untuk bersenang-senang. Setelah itu dicampakkan. Maka orang yang zuhad seperti tadi itu, seperti itu namanya zuhad. Dialah hakikatnya al-muluk, penguasa sejati. Kilah, kemudian santrinya bertanya lagi kepada Ibnu Mubarak, famanis safala. Siapa itu hakikatnya manusia yang rendah, hina derajatnya? Maka Ibnu Mubarak menjawab, alladzina ya'kuluna ad-dunya bid-din. Manusia mereka yang rendah derajatnya, yang hina, dialah orang-orang ya'kuluna ad-dunya, yang suka memakan, memburu dunia, bid-din, dengan agama. Jadi agama dijadikan perantara untuk meraih dunia. Maka dialah hakikat as-safalah, manusia yang rendah, hina derajatnya. Astaghfirullahaladzim wal-iyazubillah. Jadi dari kesimpulan ini, dari pernyataannya Ibnu Mubarak, walam yaj'al ghairal alim
minan nas. Jadi Ibnu Mubarak tidak mengategorikan orang yang bukan ahli ilmu oleh Ibnu Mubarak, yang bukan ahli ilmu tidak dikategorikan sebagai manusia. Karena manusia itu merekalah yang ahli ilmu, kata Ibnu Mubarak. Kenapa? Li'anna al-khasiyah allati yatamayyazu biha an-nas an sa'iril bahaim huwal ilm. Karena yang membedakan khosois, tipologi yang membedakan antara manusia dengan binatang adalah ilmu yang membedakan. Maka kalau dalam diri manusia itu tidak ada ilmu, maka dia tidak mempunyai pembeda antara dirinya dengan binatang. Berarti ya sama aja. Ini versi Ibnu Mubarak, bukan versi saya. Jadi fal insanun bima huwa syarifun li ajli. Kita itu dikategorikan manusia disebabkan ada satu kemuliaan dalam diri kita. Dalam diri kita terdapat sesuatu perkara yang unik, yang mulia. Baru kita dikategorikan manusia. Walaysa dzalika biquwwati syakhsihi. Kita itu dikategorikan manusia bukan karena fisik kita kuat, bukan. Oh, fisiknya itu kuat, berarti manusia, bukan. Tidak menjadi ukuran. Kenapa? Fa innal jamal aqwa minhu. Karena ada binatang, makhluk lain, binatang itu yang fisiknya lebih kuat daripada kita. Apa? Onta. Kalau onta itu fisiknya lebih kuat dengan kita, kenapa kok tidak dikategorikan manusia? Ayo. Jadi kita dikategorikan manusia bukan karena kekuatan fisik, karena masih ada binatang makhluk lain yang fisiknya lebih kuat daripada kita, yaitu onta. Wala bi'adhamihi. Kita itu dikategorikan manusia bukan karena fisik kita besar, fisik kita, jasad kita besar, bukan. Fa innal fil a'zamu minhu. Karena ada binatang yang fisiknya lebih besar daripada kita. Apa? Yaitu gajah. Wala bisyuja'atihi. Kita dikategorikan manusia bukan karena keberanian kita. Fa innas sab'a asja'u minhu. Karena ada binatang yang keberaniannya melebihi daripada kita. Apa? Yaitu hewan liar itu seperti macan, seperti harimau, singa, itu lebih liar daripada kita, lebih berani. Kenapa mereka tidak dikategorikan manusia? Jadi keberanian itu bukan ukuran sehingga kita dikategorikan manusia yang hakiki, bukan. Wala biuklihi. Kita itu dikategorikan manusia bukan karena makannya, bukan karena kalau makan banyak 1 piring 2 piring, bukan. Fa inna tsura awsa'u batnan minhu. Karena ada binatang yang perutnya lebih besar daripada kita. Apa? Yaitu sapi. Makannya lebih banyak daripada kita. Kenapa sapi kok tidak dikategorikan manusia? Jadi banyak makan, sedikit makan itu bukan ukuran yang sehingga kita dikategorikan manusia hakiki, bukan. Wala liujami'ah. Dan juga kita dikategorikan manusia bukan karena kita kuat jima, berhubungan seksual dengan istri, punya kemampuan hubungan seksual yang kekuatan 500 kuda misalnya, bukan. Fa inna akhassal asafir aqwa 'ala sifadi minhu. Karena ada binatang yang kekuatan seksualnya itu lebih kuat daripada kita. Apa? Yaitu asafir. Burung emprit itu, burung kecil itu. Itu kekuatan seksualnya lebih kuat daripada kita. Kalau kita 1 ronda itu sudah nggak mau lagi. Kalau asafir itu berkali-kali itu masih bisa tanpa istirahat. Jadi tidak bisa dijadikan ukuran bahwa kita itu manusia kalau hanya dilihat dari kekuatan jima. Bal lam yukhlaq illa lil ilmi. Akan tetapi manusia ini tidak diciptakan kecuali untuk ilmu, untuk belajar ilmu, untuk mengamalkan ilmu, dan untuk menyampaikan ilmu. Ya, untuk ilmu saja. Jangan mengaku manusia kalau benci terhadap ilmu. Jadi akui semua kekurangan kita. Jangan sudah merasa tahu, sok tahu. Jangan. Harus haus terhadap ilmu. Jangan merasa sudah cukup. Kemudian ada pernyataan lagi ini ya. Ini pernyataannya Fathul Mausili.
Qala Fathul Mausili. Fathul Mausili berkata begini. Alaysal marid idza muni at-ta'am wa syarab wa dawa yamutu. Apakah orang yang sakit tidak akan mati ketika ia dilarang, dicegah makan, dicegah dilarang minum, dicegah dilarang minum obat? Udah sakit, sudah gak boleh makan, gak boleh minum, tidak boleh minum obat. Apakah dia tidak akan mati? Qalu, maka muridnya, santrinya Fathul Mausili menjawab, bala, ya mati wahai guru. Udah sakit dilarang makan, dilarang minum obat, mati. Ini secara akal ya. Ya kalau menurut tauhid, maut itu ya Allah yang menentukan. Ini secara akal, ilmu akal, ilmu medis ya, realitas rasionalisme. Ya pasti mati. Qala, maka Fathul Mausili berkata, kadzalikal qalbu, begitu juga hati. Idza muni'a anhul hikmah wal ilm, salasata ayyam yamut. Hati, kata Fathul Mausili, ketika dilarang, dicegah untuk mengkonsumsi hikmah dan ilmu selama 3 hari, maka hati ini akan mati. Jadi jangan sampai telat ilmu hati ini. Sampai 3 hari tidak dirasupi ilmu hikmah sama sekali. Ya mati hati ini. Sama dengan jasad. Ketika dilarang makan, minum, dan minum obat. Walaqad shadaqah, dan benar pernyataan Fathul Mausili. Fa inna ghada al-qalbi al-ilm. Karena pertumbuhan hati itu adalah al-ilmu wal hikmah, yaitu ilmu dan hikmah. Kalau hati kita ingin tumbuh berkembang, maka harus dimasuki ilmu dan hikmah. Wa bihi ma hayatu, karena dengan keduanya hati kita bisa hidup. Kama anna ghada al-jasad at-ta'am, sebagaimana jasad kita itu bisa tumbuh berkembang sehat apabila konsumsi makanan tidak lambat. Wa man fuqidal ilm faqalbuhu marid. Jadi orang yang hati yang menjauhkan dirinya dari ilmu, maka hatinya akan sakit. Wa mautuhu lazim, dan kematiannya itu pasti. Hatinya akan mati. Walakinnahu la yash'uru bihi, akan tapi ia tidak merasa bahwa hatinya sudah akan mati. Tidak merasa. Karena selalu sok tahu, sombong dia. Id hubbud dunya wa syuluhu biha abatala ihsasahu. Kenapa? Ketika hatinya terancam akan mati, sakit hatinya, terancam mati karena menjauh dari ilmu. Lalu dia tidak sadar akan keadaan hal itu. Kenapa kok tidak sadar? Karena hubbud dunya wa syulahu, kecintaan dia terhadap dunia, kesibukannya dengan dunia. Kalau anak muda sekarang sibuk dengan handphone, gadget, cinta handphone, cinta gadget, memburu wanita dan semacamnya. Kecintaan dunia semacam itu yang tidak ada faidahnya, itu menyebabkan dia mati rasa. Tidak sadar bahwa hatinya sedang sakit dan terancam akan mati. Karena jauh dari ilmu. Suruh belajar malas, suruh ngaji malas. HP, handphone, gadget, internet. Andai dengan internetnya dia nambah ilmu, ya mendingan. Tapi kalau hanya main-mainan, TikTok dan semacamnya, games, dia akan menjadi mati rasa, tidak akan sadar bahwa hatinya sedang sakit, miskin ilmu, bahwa hatinya akan terancam mati. Kama anna ghalabatal khauf qad tubtilu alamal jarah fil hal. Sebagaimana ketika kita didominasi oleh ketakutan dan kekhawatiran, maka keadaan seperti itu menyebabkan kita mati rasa, tidak sadar bahwa diri kita sedang sakit. Di qad tubtilu alamal jarah fil hal. Contoh, ketika kita diancam misalnya, diancam oleh seorang perampok, kita gemetar takut. Lalu kita kena nginjak beling ataupun kena nginjak paku, luka kaki kita. Kita nggak akan terasa. Karena diri kita sudah didominasi oleh ketakutan. Tidak sadar bahwa kakinya luka. Wa in kana waqifan, meskipun dia sedang dalam keadaan tegap berdiri. Ya begitu juga orang yang menjauh dari ilmu.
ketika hatinya sedang sakit, hatinya terancam akan mati, dia tidak sadar. Tidak sadar karena hubud dunia, kecintaan dia terhadap dunia, kesibukan dia dengan urusan main-main, permainan, telah menjadikan dia mati rasa, sehingga tidak sadar bahwa hatinya sudah terancam mati karena jauh dari ilmu. Fa'idha khattal maut alaihi a'ba'ad dunya ahassa bihalakihi wa tahassara tahassuran aziman thumma la yanfa'uhu. Maka kematianlah, ini hanya kematianlah yang bisa menurunkan yang bisa menurunkan a'ba'ad dunya, kecondongan ia ke dunia, terhadap dunia. Perhatian ia ke dunia akan diruntuhkan oleh kematian itu. Ahassa bihalakihi, nanti dia akan merasa, aduh celaka saya. Ini hanya kematian yang bisa menyadarkan dia, hanya kematian. Wa tahassara tahassuran aziman, dan dia akan merugi, mendapatkan kerugian yang besar ketika sudah mati itu. Summa la yanfa'uhu, akhirnya penyesalan itu tidak bermanfaat lagi pada dia. Oh, sudah mati. Sudah mati. Ka'ihsasil amin min khawfi wal mufiq min sakarihi bima asabahu minal jarahat fi halatis sakari awil khawf fa na'udzubillah. Sama dengan ketika ada orang, dia aman, selamat dari ketakutan, atau ada pemabok tapi sudah sembuh maboknya, sudah sadar, maka dia akan merasa bima asabahu minal jarahat, ketika dia tertimpa sesuatu, kakinya luka atau tangannya luka, dia akan merasa aduh sakit, karena orangnya dalam keadaan normal, tidak ada tekanan jiwa, tidak mabuk dan sebagainya. Beda halnya ketika dia mabuk ataupun didominasi oleh tekanan-tekanan jiwa. Ketika dia mabuk, meskipun kakinya luka kena nginjek beling, tangannya luka kena pisau, karena kondisinya mabuk, dia tidak merasa bahwa dia sedang luka. Begitu juga ketika dia didominasi oleh ketakutan, oleh ancaman-ancaman, dalam keadaan takut. Terus jasadnya, fisiknya terluka karena sabetan apalah, dia tidak akan merasa, karena yang mendominasi adalah ketakutan. Tapi ketika dia mati, baru dia akan sadar. Waduh, hidup di dunia itu ternyata aku banyak dosa, banyak luka yang aku alami. Fa na'udzubillah min yaumi kashfil ghita. Maka kita berlindung kepada Allah dari hari di mana nanti akan terbuka segalanya. Kita akan sadar. Fa innan nas niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu kalau masih bergentayangan di dunia, hakikatnya tidur semua manusia itu. Tidak sadar. Tidur dalam arti tidak sadar bahwa dalam dirinya terdapat banyak kekurangan. Tapi fa idza matu intabahu. Ketika kita manusia ini mati, baru akan sadar nanti. Waduh, ternyata saya banyak kekurangan. Iman, ilmu, amal, hikmah, dan semacamnya. Masya Allah. Ini. Nah, sekarang kita akan berlanjut pada petuahnya Al-Hasan Al-Bisri tentang kelebihannya ulama, ahli-ahli ilmu. Seperti apa kita berlanjut pada video berikutnya. Semoga bermanfaat, barokah. Amin ya rabbal alamin. Ajukan kritik dan saran terhadap segala kekurangan. Wallahul muwaffiq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.